a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on, like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice all this madness. That is why your status is like a canvas. Cara menendang sabit agar tubuh kita tetap seimbang dan tidak jatuh. Pertama, kita harus posisi siap. Kaki yang depan buat tumpuan kita, buat kuda-kuda kita, agar kalau kita nendang kayak gini, yes, tubuh kita tetap seimbang, nggak jatuh. Nah, kalau kuda-kuda kita nggak kuat, pasti atau orang awam nendang sabit itu pasti dia akan oleng, badannya akan muter kayak gini. Misal orang awam itu kalau nendang sabit dia akan seperti itu, badannya akan oleng. Tapi kalau kita latih terus menerus, tendangan sabit kita pasti akan bagus. Seperti ini. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Sekarang kita penggabungan antara speed, power, kita jadikan satu sama keseimbangan kita. Tekniknya seperti ini, masih sama. Kita pakai kuda-kuda kaki depan. Ya. Kita gunakan speed sama power. Sekarang seperti ini. Langsung kembali. Langsung kembali. Kembali. Seperti itu. Jadi agar kuda-kuda kita tetap kuat dan stabil ketika nendang sabit kayak gini, perhatikan kaki depan saya. Kita posisi tendangan sabit ya. Posisi kayak gini. Kaki depan muter 180 derajat kayak gini. Lihat. Posisi semula kan kayak gini. Kita muter yang depan. Gas. Kalau udah muter 180 derajat, baru kaki belakang naik. Angkat dulu, posisi tendang. Gas. Turun. Muter, angkat, tendang. Turun. Sekarang kita pakai ya. Kuda-kuda. Terus pakai kuda-kuda. Itu tutorial cara agar tendangan kita atau tendangan sabit kita bagus, badan tidak oleng, seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Kaki depan muter, belakang angkat, tendang, jas. Kaki depan muter, belakang angkat, kita tendang, jas. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya ada beberapa tips untuk teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman yang sering dibully atau dijailin sama teman kita atau sedang diancam sama teman kita. Saya ada sedikit tip. Biasanya kan kita kalau sering jumpai di sehari-hari ya, khususnya ketika kita sekolah atau di mana, kita pasti diginikan sama teman kita. Entah itu ada permasalahan atau apa. Caranya gampang. Pertama, kita lihat posisinya. Cekikan itu ada dua macam ya. Ada yang model bengkok kayak gini, tangannya dibengkokin kayak gini, ke atas gini ya. Ada lagi yang lurus kayak gini, dorong. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama yang dibengkokkan kayak gini ya. Caranya mudah. Coba di full power ya. Ini full power ya, teman saya. Ini full power. Saya selalu ingat kata pelatih saya dulu, gunakan rumus matematika. Bilangan sebesar apapun, kalau kita kasih 0, pasti hasilnya akan 0. Sama seperti power. Power sebesar apapun, kalau kita kasih 0, hasilnya pasti akan 0. Caranya gimana? Kayak gini. Contoh gini. Ini dia full power ya. Semisal saya ngelawan kayak gini. Ngelawan kayak gini. Ini sakit ya. Sama. Kalau saya mundur, ini full power. Mundur, dia nekan. Nah, ini sama. Sini sakit ya. Tapi saya selalu ingat
kata pelatih saya dulu, bilangan sebesar apapun kalau kita kasih 0 hasilnya pasti 0. Caranya gini, kalau kita ngelawan ke depan gini itu nggak mungkin. Kalau ke belakang, yes, dia neken ke belakang itu sama aja. Caranya gimana? Kita gerak samping, ayo tekan kuat ya, contoh gini, tekan kuat ya. Ini kan kuat sekali ya, lihat, ini kuat ya. Caranya kita ngindar ke samping seperti ini, yes, ya, ulangi. Tuh, ini caranya kita ngindar ke samping. Ini full power ya, masih full power. Lihat, kita ngindar ke samping cuma gini doang. Set. Ya. Ini masih nempel kan? Kita bisa ngelakuin serangan, entah pakai sikutan, das ke arah muka sini, ya. Atau kita langsung bisa menjatuhkan lawan seperti ini. Kita pakai cara samping ya. Set. Ya. Kita juga bisa. Kalau kita mau pakai kuncian, kita juga bisa ngajak ke bawah. Langsung ambil, set. Kayak gini. Ya. Kayak gini ya. Kita bisa ngunci. Seperti ini. Pas. Lagi, ulangi. Ulangi biar kelihatan. Biar kelihatan ya. Jadi kita sebetulnya untuk teknikan yang kayak gini itu banyak sekali versinya, tapi untuk saya pribadi saya lebih suka yang pakai ini. Tapi sebetulnya banyak versi ya, menurut pribadi masing-masing ya, dan menurut refleks kita masing-masing. Kita ulangi ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita replay pergerakan. Caranya kita nyamping, set, kayak gini ya. Kaki yang belakang ini maju, set, kayak gini ya. Kalau kita pakai serangan, kita langsung bisa sikut, das. Kita bisa nyikut, das. Ke arah muka bisa, ke arah perut bisa ya. Tapi kalau kita kepingin jatuhkan lawan, itu yang dipakai gerakannya harus speed, harus cepat, bener-bener cepat. Kalau nggak cepat, kita nggak akan bisa ya. Kalau semisal pengen ngelepasin doang atau kepingin nyerang balik seperti tadi, kita ngindar samping, das kayak gini ya. Ini buat neken ini, das seperti ini ya, buat kejutan dia. Kaki belakang maju, das, kita nyerang boleh, das, pakai sikut bisa ya. Kalau udah gini, kalau kita kepingin nyerang lagi, kita bisa das seperti ini. Ini tangannya masih nyengkrem, soalnya dia megangnya kuat. Kalau nggak kuat gimana mas? Ya pasti lepas. Kalau kita kasih seperti itu. Coba ini yang nggak ada tenaganya ya. Tadi yang ada tenaga, sekarang ini yang nggak ada tenaganya. Biasa ya, ini yang nggak ada tenaganya. Biasanya kan orang kalau nyekik kita kan biasa aja, nggak pakai full power gini kan, nggak pakai. Jadi ini yang biasa aja, nggak pakai tenaga, biasa aja mas, biasa aja. Biasa gini ya, nggak pakai full tenaga ya kalau kita dicekik sama orang. Kalau kita ngindar kayak gini, itu pasti lepas. Nggak percaya seperti ini. Ini biasa aja ya mas, biasa aja. Nggak usah pakai full tenaga. Jadi cuma gini doang. Biasanya kan orang nyekik pakai gini doang kan. Apa lo, nantang gua, apa lo, kayak gitu ya kan. Seperti ini. Yes! Pasti lepas. Seperti itu. Kalau dia pakai full power, pasti ini masih ngikut ke kita. Seperti itu. Jadi untuk tahap kedua, kita yang model jatuhin lawan, nggak nyerang ya, tapi kita jatuhin lawan terus ngunci seperti ini biar kelihatan. Nah, ini masih full power ya, ini masih full power. Sama gerakannya, kita ke samping, gerak samping kayak gini ya, samping set ya, kaki belakang maju set ya. Ini langsung kita ke belakang gini set, naikkan seperti ini ya. Naik seperti ini, baru kita ambil lehernya, set, turun, nah, turun, lepas, turun seperti ini, nah, seperti ini, lalu kita pakai kuncian seperti ini. Coba ngelawan, yuk ngelawan, nah, seperti ini, nah, jadi biar kelihatan seperti ini, menghadap sini mas, nah, jadi biar kelihatan seperti ini, ya, seperti ini. Megangnya seperti ini ya, yes, seperti ini, kakinya naik seperti ini
Udah. Sini berdiri. Jadi sebetulnya untuk tips-tips kayak tadi itu udah banyak yang ngelakuin, udah banyak yang ngasih tutorial, tapi untuk saya pribadi seperti itu. Kalau saya, ya kalau teman-teman yang lain boleh ngasih saran, silakan. Jadi untuk yang kedua, kadang kan biasanya kita sering ya dibully sama teman kita, entah di dekap kayak gini, terus yang depan ada yang bully kita. Gimana mas cara ngadepinnya? Apalagi teman kita itu lebih besar dari kita kecil. Teman kita lebih besar, caranya gampang. Kita tetap pakai rumus matematika tadi ya. Terus yang kedua, jangan lupa gunakan kelengahan lawan. Kalau seperti ini posisinya ya, kita santai aja, ngikutin arusnya. Misal dia mau kemana kita ikutin, dia mau arah mana kita ngikutin. Misal masa keping di depan, yuk ikutin. Nah, ya kita ikutin. Kalau kita ngelawan, ya pasti tenaga kita kalah. Soalnya kita lebih musuh kita lebih besar daripada kita. Ya, misal saya ngelawan, ini mas ke depan, saya ngelawan, saya kalah, pasti saya akan ambruk seperti itu. Ya, caranya gimana mas? Kita pakai rumus matematika lagi. Misal dia mau ke depan, ya kita ikutin ke depan. Kita ikutin. Ketika dia lengah atau ketika dia sedang lengah, kita gunakan kelengahan dia untuk menjatuhkan lawan. Caranya seperti ini. Ya, misal kita ke depan, set, yes. Ya, kita ikutin kemauan mereka. Lihat, ini lebih besar daripada saya ya. Orang ini bongsor, berat telur. Jadi seperti itu. Kita ikutin apa kemauan mereka. Misal mereka pengen ke depan, ya kita ikutin ke depan. Mereka pengen ke samping, kita juga ikutin ke samping. Ketika dia lengah, baru kita ambil start buat menjatuhin si musuh kita tadi ya. Jadi seperti itu dulu untuk teman-teman, tips-tips dari saya. Tapi sebetulnya tips-tips kayak gitu masih banyak lagi. Pengulasan atau pengupasannya itu masih banyak lagi. Jadi di video kali ini cukup sekian dulu dari saya dengan Mas Adib ya. Ini partner saya. Ini orangnya besar banget ini. Lebih besar daripada saya. Tapi umurnya masih bocah. Ya, ini partner saya. Seperti itu. Terima kasih. Jika teman-teman suka atau bermanfaat, silakan komen di bawah ya. Atau teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran lur.